Oke, di video ini saya mau sharing bagaimana akhirnya saya bisa tahan kerja 16 jam per hari. Oke, jadi akhirnya saya berhasil ya kerja 16 jam per hari, 7 hari seminggu. Karena mencapai kesuksesan itu ada 3 tahap, ya, kerja keras, kerja pintar, dan juga kerja ikhlas. Biasa kalian dengarkan seperti itu kan. Kebetulan, alhamdulillah saya udah bisa sampai mungkin masih di kerja keras. Setidaknya udah mencapai di titik awalnya. Nah, saya kira dulu itu mustahil untuk saya capai sebagai seseorang yang biasa-biasa aja, kalau mau dibilang. Dan ternyata setelah bisa ke tahap itu, saya pikir tidak sesusah itu. Ya mungkin kedengarannya lebay atau bagaimana, itu bebas dari masing-masing kalian. Saya cuma sharing gitu, apa yang berhasil saya capai. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru datang, perkenalkan nama saya Holil Mukhtar. Umur saya 18 tahun. Saat ini status saya adalah sebagai seorang pelajar. Dan saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Kenapa saya buangin channel YouTube ini? Itu adalah untuk sharing keberhasilan dan juga kesalahan yang saya lakukan selama proses saya mencapai tujuan yang saya impikan. Nah, semoga apa yang saya sharing di sini itu bisa jadi value buat kalian semua. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, jadi hasil dari riset saya sendiri ini ya, dari riset saya sendiri, dan nanti beberapa ada yang saya tambahin dari orang lain. Jadi, ada 2 komponen yang membuat saya itu bisa bekerja 16 jam per hari. Jadi, ada dari segi fisik dan juga dari segi mentalnya. Nah, di fisik ini ada 4 alasan kenapa saya waktu itu belum bisa ya kerja 16 jam per hari. Jadi, ada yang pertama itu capek, kedua ngantuk, ketiga tidak tahu mau ngapain, kemudian malas. Saya kurang paham apakah ini mental atau fisik, cuma saya masukkannya ke dalam fisik gitu. Kemudian yang mental itu ada dari segi inspirasi, kemudian dari tanggung jawab dan fokus. Kita langsung masuk aja ke fisik. Yang pertama adalah capek. Kenapa waktu itu saya belum bisa kerja sampai segitu banyaknya? Jadi itu alasannya karena capek ya, sesimpel itu. Jadi saya dulu itu mikir, kenapa ya saya nggak bisa gitu. Saya cari tahu, oh dari segi fisik ternyata saya gampang lelah gitu. Apa yang membuat lelah? Itu adalah tidur yang kurang sama kurang olahraga. Ini dari posisi saya loh ya. Ada orang itu yang bisa meskipun dia tidak banyak olahraga. Kalau dari saya perlu. Bagaimana tidur yang cukup di posisi saya? Nah, jadi saya sampai di 6 jam kurang lebih. Nggak juga saya hitung betul-betul, tapi kurang lebih. Karena saya tidur siang itu 30 menit. Dan kemudian tidur malamnya itu kurang lebih 5,30 menit. Nah, ini tuh digabung ya, jangan kerja terus kerja full gitu, enggak. Ini digabung antara 3 kegiatan saya, kemarin saya bilang. Kenapa saya tetap hitungnya kerja? Karena meskipun saya udah ngelakuin tadi ya, belajar sama mengaji, saya pasti akan tetap kerja gitu. Nah, kemudian workout. Saya itu ada olahraga 4 kali dalam seminggu. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. 3 kali workout, 1 kali jogging. Joggingnya di hari Minggu. Semuanya dilakuin sore. Nah, workoutnya itu kurang lebih 1 jam. Dan joggingnya itu 20-30 menit. Udah gitu aja sih. Dulu saya kira dengan saya berolahraga, itu justru, kan habis olahraga berarti capek ya gitu. Sekarang enggak gitu. Kalau olahraga makin bisa ya. Maksudnya energinya makin nambah, fokusnya makin jadi. Justru salah gitu pikirannya. Dulu terbalik gitu. Harusnya kita olahraga untuk membantu aktivitas. Bukan dengan kita berolahraga habis itu capek, justru itu malah akan mengganggu, enggak. Justru itu malah membantu ya, tidak mudah lelah gitu. Nah, kemudian ngantuk. Jadi yang dulu bikin saya susah itu adalah karena ngantuk. Jadi setiap ngapa-ngapain, misalnya saya di meja gini kan, terus lagi belajar gitu, kayak kepala yang mau jatuh gitu, ngantuk. Ternyata penyelesaiannya sama, seperti capek, yaitu tidurnya yang kurang sama tidak olahraga. Jadi saya ngantuk itu karena kurang tidur, intinya itu. Kemudian kalau saya stop dari olahraga saya gitu. Ketika saya stop, mulai beberapa hari, 2 hari, 3 hari, mulai terasa lagi. Ngantukan lagi. Nah, jadi sesimpel itulah. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah tidak tahu mau ngapain. Jadi dulu itu saya tidak tahu mau ngapain. Ada yang DM saya di IG, gimana sih caranya gitu biar bisa produktif. Terus saya bilang, ya simple gitu, kerjain aja gitu. Nggak ada caranya produktif apa itu, nggak. Semuanya omong kosong sebenarnya gitu loh. Kerjain aja gitu. Nggak usah banyak nonton ini, kerjain aja. Terus dia bilang, nah itu masalahnya. Kadang gua itu udah ngerjain ini, kemudian udah selesai, bingung gitu, mau ngerjain apa lagi. Dan di situ saya akhirnya mikir, iya betul juga gitu. Memang karena nggak tahu mau ngapain. Kita udah mau kerja keras nih, tapi pas duduk atau lagi kalian dalam posisi kalian masing-masing lah. Kalau saya kan di meja gitu, bingung ngapain ya gitu. Nah, di sini waktu itu cara saya adalah punya plan hari per hari, minggu per minggu.
Nah, kalau kalian tahu Dan Martel, dia bilang goals yang tidak bisa dihitung hari per hari, minggu per minggu, itu cuma goals gitu, cuma mimpi. Nah, yang dilakuin itu apa? Yaitu adalah hal yang membuat kita merasa tidak enak, yang membuat kita merasa takut. Itu yang dilakuin. Karena kadang kita ngelakuin hal-hal yang sepele. Nah, itu jangan dilakuin hal-hal yang sepele seperti itu. Hal-hal yang gampang, yang kalau kalian rasa gampang, jangan dilakuin. Saya dulu ngelakuin hal-hal yang gampang, meskipun 16 jam, tapi gampang semua yang saya lakuin. Itu kesalahan gitu. Kayak kita merasa setelah melakukan sesuatu, padahal nggak ada. Nah, dulu saya kayak gitu. Oh, saya yang penting udah 16 jam gitu. Saya nggak scrolling, saya nggak main TikTok, nggak main Instagram, saya nggak tidur-tiduran, saya nggak santai-santai. Saya kira itu udah bagus gitu. Ternyata masih kurang ya. Harus melakukan hal yang kita takutkan. Nah, yang saya takutkan itu apa? Saya itu takut ya ngomong, kan saya di kos kan, saya takut ngomong besar gitu kalau lagi video kayak gini. Akhirnya karena ketemu ini, kata-kata ini ya dari Dan Martel, lakuin hal yang kita takutkan gitu. Karena biasanya hasil yang kita cari itu ada dari hal yang kita takut untuk lakukan. Nah, akhirnya dari situ saya mulai harus berani gitu. Kan dulu kan saya kayak takut, gak enak. Akhirnya sekarang gak peduli lagi gitu. Akhirnya saya beranikan udah ngomong besar aja gitu, gak peduli orang mau gimana ngomongnya. Dan akhirnya ya video kemarin itu karena saya mencoba untuk beranikan, jadi akhirnya suaranya lumayan lebih besar, akhirnya ya dapatnya segitu gitu. Kemudian dalam 16 jam itu saya melakukan hal-hal yang gampang, hal-hal yang tidak berhasil secara signifikan gitu, hasilnya nggak signifikan. Jadi saya coba pikir apa yang susah gitu, apa yang susah. Oh, yang susah itu bangun pagi. Oh, yang susah itu menghafal kosakata gitu, banyak. Oh, yang susah itu belajarnya gitu, memahami pelajarannya gimana gitu. Bukan cuma belajar dari situ, dari kursusnya kemudian ngerti dikit pulang udah santai-santai. Yang susah itu ngulanginya, memahaminya secara dalam itu bagaimana. Oh, yang susah itu ternyata bikin thumbnail yang bagus. Nah, dari yang seperti itu yang lebih sebenarnya punya hasil yang lebih besar, tapi bukan gampang. Punya plan, kemudian dari plan ini isilah dengan hal-hal yang membuat kita takut. Hal-hal yang tidak gampang gitu untuk kita lakuin. Biasanya itu yang punya hasil lebih besar, dan itu saya pakai betul ya. Ternyata itu betul. Nah, apalagi kalau kita nggak tahu mau ngapain itu, apalagi yang dilakuin? Belajar ya, sesimpel belajar. Belajar dari diri sendiri. Saya bagi dua di sini, belajar dari orang lain. Belajar dari diri sendiri itu adalah dari kesalahan sebelumnya. Jadi saya belajar banyak dari video-video saya sebelumnya, dan kemudian mempelajari next move-nya apa, langkah ke depannya apa. Saya belum bisa ya ikut-ikut kursus gitu. Saya masih belajar otodidak semuanya. Jadi apa best move yang bisa saya ambil gitu. Oh ya, saya belajarnya lewat mana ya? Lewat YouTube juga ya. Saya nonton-nonton juga. Kebanyakan dari Ali Abdal, kalau kalian tahu. YouTuber luar negeri itu. Itu yang membuat akhirnya ada referensi di otak saya. Oh, coba next move-nya seperti ini. Oh, coba ngelakuin ini. Apakah berhasil atau enggak? Coba dulu ikuti. Nah, kemudian belajar dari orang lain. Kadang itu saya dapat ide ya dari orang lain gitu, ngobrol. Yang saya belajar adalah lebih banyak bertanya gitu daripada bercerita. Karena kadang orang itu tidak peduli juga sama kehidupan kita. Mereka lebih peduli sama kehidupan mereka sendiri. Ya udah, kita asik aja gitu dengan kehidupan mereka, kita tanya-tanyain. Biasanya mereka lebih senang, dan akhirnya mereka nanti mau sharing apa yang kita cari dari mereka, apa ilmu yang kita bisa dapat dari mereka. Nanti mereka akan sharing sendiri gitu tanpa kita minta. Kita cuma nanya, mereka keluarkan semuanya gitu. Jadi kayak saya ketemu orang itu, saya enggak banyak, saya begini, saya gini, enggak, saya diam aja ya. Saya tanyain aja orang, oh gitu ya, oh belajar terus. Nah, kemudian yang terakhir adalah malas. Jadi saya dulu itu malas ya gitu, makanya enggak bisa kerja 16 jam per hari. Bagaimana caranya? Sesimpel dipaksa, enggak ada cara lain. Mau kalian pakai ini. Kalau kalian pemalas aja ya pemalas aja gitu. Saya juga dulu, kenapa ya saya nggak bisa ya? Saya cari alasan lah, gini. Saya malas aja sih. Intinya saya malas aja gitu, sesimpel itu. Nggak banyak alasan. Karena setelah saya coba ubah pola pikirnya, coba saya nulis banyak alasan deh gitu. Saya kerjain aja gitu. Baru bisa. Mau ada begini-ginian, ada apa, ada lampu-lampu begini, ada ini, kalian lihat nih. Mau ditulis-tulis kayak gini, ini kan buat pengingat saya kadang. Saya bacain gitu. Kalau saya tetap malas aja gitu kerjanya, nggak jadi juga. Intinya nggak usah malas. Nggak ada beginian pun pengingat, ya tetap bisa aja kalau saya nggak malas. Caranya dipaksa. Titik, nggak pakai koma, dipaksa. Nanti lama-lama terbiasa kok.
Kayak tadi bangun buat syuting ini kan saya lumayan malas gitu. Cuma karena udah terbiasa, udah berapa kali, tidak semalas waktu awal. Nah, kita lanjut ke mental. Mentalnya apa yang membuat saya bisa sampai 16 jam per hari? Yang pertama itu adalah inspirasi.